Shalom. Tanpa terasa sekarang kita udah masuki bulan Agustus ya. Habis Agustus bentar lagi. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Natal. Tanpa terasa kita udah mau Natal lagi. Kayak ini baru kita Natal. Udah mau Natal lagi. Luar biasa. Ini sebentar lagi 17 Agustus. Nggak tahu di sini ada ibadah kali 17 Agustus ya. Ada. Oh, udah merah putih. Iya, tapi nanti ada ibadah nggak 17 Agustus? Hari H-nya. Nggak ada. Oke. Ya, sebaiknya sih kalau bisa ada nyanyinya lagu-lagu Indonesia Merdeka semuanya. Terus ada bendera satu taruh sini gitu. Lebih apa? Lebih menghayati kita sebagai orang Indonesia. Ya, kita sebagai orang Indonesia supaya kita lebih lagi menghayati bahwa kita ini orang Indonesia. Amin. Amin. Ya. Kalau kita lihat penyertaan Tuhan sudah terbukti sampai hari ini. Kita masuki Agustus. Kalau kita dengar di luar sana banyak berita-berita yang mungkin yang membuat kita bisa goyang iman kita. Inilah, itulah, berbagai dah. Tapi kalau kita percaya di dalam Tuhan, semuanya aman-aman sejahtera. Amin. Oleh sebab itu kita harus tetap dekat sama Tuhan. Walaupun apapun yang terjadi, tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Nah, sekarang kali ini kita mau berbicara tentang keberanian. Wah, temanya bagus loh. Saya waktu renungin ini temanya luar biasa. Persis lagi di bulan Agustus. Temanya keberanian. Ya. Terus apa sih keberanian itu? Di sini saya tulis begini. Keberanian adalah kata yang kita semua pernah mendengarnya ketika kita sedang mengalami masa-masa sulit. Ya. Jadi ini adalah kemampuan manusia untuk bergerak meskipun takut. Saya ulangi. Jadi ini adalah kemampuan manusia untuk bergerak meskipun takut. Jadi saya udah katakan bahwa ini keberanian temanya bang hebat. Jadi kita mesti berani. Apa-apa harus berani. Kita nggak boleh takut menghadapi apapun. Harus berani. Bertekad. Berani. Kalau kita udah berani, nggak ada lawan. Tapi kalau kita lemah, kita akan jadi bulan-bulanan gitu loh. Jadi kita harus berani. Berani apa? Berani menghadapi apapun. Amin. Nah, oleh karena itu keberanian bukan berarti tidak ada rasa takut. Sebaliknya, keberanian harus berlanjut meskipun ada rasa takut. Dan itu perlu untuk dihadapi. Jadi saya katakan sekali lagi, keberanian itu harus dihadapi. Walaupun dalam situasi tidak menyenangkan. Kadang-kadang tidak menyenangkan, tapi kita harus berani. Nah, di mana kita mulai beraninya? Hal ini untuk tetap teguh dalam iman kita. Iman saudara dan saya. Jadi kita bisa teguh ya. Tanpa keberanian untuk berubah, seseorang tidak akan mengalami kemajuan. Tanpa keberanian untuk berubah, seseorang tidak akan mengalami kemajuan. Contoh, tidak ada keberanian memulai usaha kecil. Sudah takut duluan. Nanti laku enggak ya? Nanti rugi lagi. Jadi kita udah takut duluan. Ya. Terus ada lagi. Tidak ada lagi keberanian untuk melepaskan sesuatu barang kita. Karena sudah melekat, kita sayang. Gak berani lah aku melepaskan barang kita. Mungkin mobil kita atau rumah kita. Dalam keadaan apapun kita gak berani lepaskan. Di sini bisa contoh buat saya tentang rumah saya, rumah waktu saya nikah. Itu kita bangun dari tanah, dari mulai tanah, kita bangun, kita dirikan, lalu sampai itu jadi rumah kita tinggal waktu kita nikah. Tapi karena keadaan COVID yang seperti ini kejadian, saya punya hutang cukup banyak, kita udah menunggu, kita sayang untuk jual. Karena itu kita bilang itu rumah kawin, kok bisa jangan dijual, sayang gitu loh. Ada kenangan tersendiri gitu loh. Tapi mau dan tidak mau karena penagih hutangnya juga udah berbelas kasih sama saya cukup lama, jadi mau dan tidak mau saya harus lepas. Dan kita berani. Nah ini saya katakan kita harus ada keberanian khusus. Apa tadi saya katakan tidak ada keberanian untuk melepaskan karena sudah sayang, sudah melekat. Tapi mau dan tidak mau saya harus berani melepaskan.
apa yang ada pada saya untuk supaya kita tidak ada hutang. Karena hutang saya cukup banyak, miliaran, jadi mau tidak mau kita lepas itu rumah satu. Ya, jadi kalau kita lihat begitu, itulah. Maka kalau kita nggak jalanin, kita udah bilang, sayang bener sih kalau dilepas ya, kalau bisa ya udah tunggu dulu deh, ntar kita bisa cicil dan sebagainya. Tapi nggak bisa, penagihnya udah cepet gencar gitu. Ayo cepet bayar, ayo cepet bayar. Kita kasih rumah yang satu nggak mau, maunya rumah yang ini gitu loh. Aduh, gimana ya saya bilang gitu. Jadi mau dan tidak mau, sayang dan tidak sayang, kenangan atau bukan, lepas, selesai. Amin. Begitu juga tadi contoh, tidak ada keberanian memulai usaha kecil. Ada ponakan saya punya anak, jadi dia manggil saya Kong, cucu saya. Cucu saya itu usaha kecil-kecilan, dia udah berusaha segala macam, apapun, bahkan modalin orang mie tek-tek dan sebagainya, yang kecil-kecil begitu, gak jalan-jalan. Akhirnya dia bertemu dengan temannya bertiga, mereka join apa tuh? Makanan Korea kalau nggak salah, aku nggak tahu di makanan Korea. Jadi aku lihat sih kayak nasi di kepel-kepel gitu loh. Aku lihat ada tempatnya segede gini, nasi di kepel-kepel gitu loh. Nasi apaan sih? Kok nasi ada hitam-hitamnya gitu loh. Saya pikir itu nasi kotor, nggak tahu itu nasi dicampur apa tuh ada hitam-hitamnya. Terus ada kayak baksonya, ada apanya gitu. Dia jual satu kotak gini. Baru-baru dia jalanin bertiga usahanya. Itu di Cibubur ya, di kota wisata. Jadi dan dia cerita, saya bilang gimana dagangnya gitu. Terus bilang maju Kong, puji Tuhan. Setiap hari ramai. Saya bilang udah, kalau kamu udah tetap begini, pesan saya jangan berkelahi. Karena kalau join biasanya ujung-ujungnya berkelahi. Saya bilang jangan berkelahi. Jadi ada satu tukang masaknya, satunya cucu ponakan saya tuh, satu lagi temannya. Jadi bertiga dia usaha. Ternyata maju. Dia kayak gerobak begitu, terus dipasangin lampu-lampu kayak apa sih, kayak Korea begitulah, aku nggak ngerti. Terus bangku-bangku itu pakai lampu-lampu kecil-kecil begitu di halaman kayak begitu. Jadi, nah makanya di sini kalau tadi kan saya katakan, tanpa keberanian untuk berubah, seorang tidak akan mengalami kemajuan. Tanpa keberanian untuk berubah, seseorang tidak akan mengalami kemajuan. Bahkan dia juga udah berulang kali. Karena saya bilang belum ketemu. Nanti kalau udah kamu ketemu, kamu mantap. Coba dan dicoba. Modalnya juga nggak terlalu besar, bisa jadi. Begitu juga yang tentang saya, rumah saya harus lepaskan karena kita punya hutang, terlibat hutang cukup besar, miliaran. Jadi mau ketemu kita lepas. Padahal itu, rasanya kalau bisa jangan ini lah. Gitu. Yang kecilan aja yang dilepas. Nggak bisa. Akhirnya harus dilepas yang besar. Jadi terjadilah. Dengan demikian saya terlepas dengan hutang. Kalau enggak kan kita masih tetap punya hutang. Jadi segala sesuatu harus berani melepaskan. Oke, mari kita buka Ibrani pasal 11. Ayat 8 sampai dengan ayat 12, ayat 17 sampai ayat 18. Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Kita akan baca bersama-sama ayat 8-nya, ayat 9, 10, 11, 12. Nanti dilanjutin dengan ayat 17 dan ayat ke-18. Siap? Ya, Ibrani 11 ya. Kita mulai dari ayat 8. 2, 3. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikannya itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub,
yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. 10. Sebab ia menanti-nanti kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. 11. Karena iman itu juga Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. 12. Itulah sebabnya maka dari situ malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. 17. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak yang telah menerima janji itu dan rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ya. Di sini kita telah melihat bagaimana tentang Abraham. Di sini kita bisa kita lihat tentang keberanian untuk bertindak. Keberanian untuk bertindak sehingga Abraham itu dijuluki Bapa orang beriman. Ayo kita lihat dari mulai ayat 8 ya. Ayat 8 dikatakan karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tunju. Dengan keberanian dia meninggalkan tempat asalnya menuju tempat baru yang sebetulnya tidak tahu. Bayangkan, kalau kita disuruh sama Tuhan mungkin, ayo, bukan mungkin saya, Steve, harus pindah kemana? Gak tahu, Tuhan belum tahu. Ayo berangkat, tinggalkan rumah. Mungkin saya masih mikir, kemana nih? Tapi itulah makanya julukan Abraham itu orang yang beriman. Jadi gak tahu tempatnya, dia berani meninggalkan tempat asal usulnya. Dia tinggalkan tempat itu. Bahkan di ayat 9 dikatakan, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah dikatakan di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Di ayat 9 dikatakan sampai anak-anaknya Ishak dan Yakub itu tempat itu menjadi ahli warisnya. Jadi kalau bapaknya yang dijanjikan oleh Tuhan, lalu dia bisa berikan buat anaknya. Jadi anaknya mau dan tidak mau dapat ahli waris daripada anak-anak, janji imannya. Luar biasa. Bahkan di ayat 10 dikatakan nih, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat 10 dikatakan, Abraham percaya tempat yang baru itu menjadi dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Jadi maka dia berani pindah. Pindah dari tempat asal usulnya, lalu dia pindah ke tempat yang belum tahu, tapi dia punya keyakinan seolah-olah bahwa itu adalah dasar yang direncanakan dengan Allah sendiri. Tempat itu. Itu ayat yang ke-10. Ayat yang ke-11 dikatakan ini. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberitakan janjinya itu setia. Karena imannya, ayat 11. Ia dan Sarah, Abraham dan Sarah beroleh keturunan. Karena ia menganggap Allah yang memberikan janjinya itu setia. Luar biasa. Janjinya inilah yang dia pegang. Karena dia bilang gini. Karena ia menganggap Allah yang memberikan janjinya. Janjinya itu ya setia. Jadi Abraham berani bertindak melakukan. Luar biasa. Kalau kita lihat seperti ini, janji itu masih ada nggak sampai sekarang buat saudara dan saya? Masih ada kan? Masih ada. Buktinya sampai hari ini kita ada. Itu karena janji Allah pada kita. Janji Tuhan pada kita. Sehingga kita diperolehkan masih hidup sampai hari ini. Walaupun kejadian apa-apa kita masih hidup. Makanya setelah kita masih hidup ini, setelah kita hidup ini, kita mesti ada sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan. Apa yang Tuhan mau sebenarnya kepada diri kita. Itu pasti Tuhan ada berbicara dengan saudara dan saya masing-masing. Ya, nah, kemudian di ayat 12 dikatakan, itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar,
seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Bahkan dikatakan keturunannya seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Janjinya seperti itu. Jadi anak-anak keturunan Abraham itu termasuk saudara dan saya, kita keturunan Abraham. Ya, kita mau jadi bintang apa kita mau jadi pasir? Kalau bintang di atas, kalau pasir diinjak-injak. Itu udah tertulis di Alkitab bahwa keturunannya ada di atas dan ada di bawah yang diinjak-injak. Tentunya kan kita pengen bintang dong yang manis, dari jauh kelihatan, bintang cakep betul, ya kan? Kalau pasir kan diinjak-injak. Kita maunya kan seperti itu. Tapi itu janji Tuhan. Jadi kalau Tuhan udah berjanji, ya kita mau apa? Kita mesti terima. Jangan kita bilang, Tuhan tuh gimana sih? Aku udah doa, gak ada hasilnya. Aku udah puasa, gak ada hasilnya juga. Baru-baru kemarin kami Senin, Selasa, Rabu kami berpuasa untuk satu keluarga. Yang mana keluarga ini ada masalah tentang keuangan. Keuangannya. Dia orang cukup berada, tapi ada keuangan yang sulit sekali. Kesulitannya sampai kayak seperti itu, sampai saya bilang, oke, kalau begitu kita ambil puasa. Kita ambil puasa 3 hari. Saya ikut ambil puasa 3 hari, dia 3 hari. Ayo kita puasa. Jatuh di hari Rabu. Di hari Kamis 3 hari. 3 hari itu jatuh di hari Rabu. Hari Kamis kita disuruh puasa. Dari tim PD Jatinegara, kita puasa Om. Karena kita mau pergi piknik hari Jumatnya. Supaya semua berjalan dengan lancar. Oke, saya bilang, siap. Ayo semua pengerja diharapkan untuk berpuasa di hari Kamis. Lanjut lagi sehari lagi. 4 hari jadinya berpuasa. Puji Tuhan. Semua perjalanan kita berhasil. Dan tur kita berhasil. Amin. Semua berkat doa dan puasa. Saya sungguh percaya, sangat percaya. 2 bis kita berangkat, tidak ada masalah sedikit pun, tidak ada yang rewel. Yang kita doakan supaya jangan rewel gitu. Tidak ada yang rewel, semuanya damai, sejahtera, sukacita. Luar biasa. Berangkat 5:30. 5:30 pagi saya bilang berangkat. Kalau tidak ada yang 5:30 tidak datang, ketinggalan, kita tinggal. Itu. 2 tempat yang kita tuju, kita kasih makan siang, pagi-pagi kita kasih makan snack. Di bis kita ada ibadah yang sama, yaitu tentang Roh Kudus di dalam tubuh kita sendiri masing-masing, dalam tubuh gereja. Temanya seperti itu, bus 1 dan bus 2. Bus 1 saya yang pimpin, bus 2 istri saya yang pimpin. Jadi saya berpisah. Kenapa saya berpisah? Saya sebagai gembala, ibu gembala dan bapak gembala, nanti kalau saya berdua-dua di situ, mereka sirik, marah-marah. Mau dua-dua di situ ya, biasalah ya, bapak-bapak, ibu-ibu begitu. Jadi makanya saya berani, oke kita pisah, mami di situ, papi di sini. Kita sendiri-sendiri. Saya pisah terus. Ketemu-temu waktu makan, ketemunya kayak begitu. Itu harus berani. Kita harus berani. Kita harus berani mengorbankan diri gitu loh. Maksudnya mengorbankan diri begini. Mami sono, papi sini, supaya nggak rewel. Puji Tuhan. Maka sampai mereka dibilang pada WA, wah enak ya turnya, bapak gembalanya, ibu gembalanya, katanya pengertian, satu di besana, satu di besi deh. Memang kita udah rencanakan seperti itu. Karena saya udah tahu pasti nih, bawel, rewel nih nanti kalau misalnya kita bareng-bareng di sana, bapak sama gembalanya di sono sih, kita kagak ada. Itu ada aja tuh. Namanya jemaat itu ada aja, bapak ibu ada aja. Kekurangan kita tuh ada aja. Pasti ada. Saya juga bingung mesti gimana lagi. Ya, nah puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar. Kita pulang lagi sampai Jakarta jam 8:30. Jam 6 kita masih di sana. Ibu-ibu kami lepas semua untuk belanja. Silakan belanja. Saya promosi, ini yang enak nih, ini enak nih. Ini enak nih. Tadi saya udah cobain nih, enak nih. Ayo nih, coba. Pada ngambil. Habis lagi, dibuka lagi. Iya, saya kasihin aja mereka. Ada yang bilang, pasti saya udah kenyang nyobain sana nyobain sini, jadi saya nggak belanja. Curang, nggak boleh begitu. Wah luar biasa lah, pokoknya luar biasa. Mereka sukacita. Memang tujuan saya membawa mereka sukacita, supaya mereka benar-benar menikmati sukacita. Amin. Ya, karena udah lama kita sejak COVID
kita nggak ikut 2 tahun, nggak ibadah ya. Terus awal itu kita belum pernah piknik lagi. Biasa kita setiap tahun kita ngadain piknik bareng-bareng. Uangnya uang dari mereka. Kita kemarin mintain satu orang 250.000. Kita minta uang 250.000. Terus itu busnya juga kita pakai apa tuh? House apa tuh? House pakai bus itu ya. Sengaja kita ambil yang bagus walaupun mahal, nggak apa-apa lah, kita bilang kesian gitu loh. Mereka biar duduknya juga nikmat semuanya. Ya penuh di bus satu, kita punya acara macam-macam, joget-joget, nyanyi-nyanyi, semuanya dapat hukuman dan sebagainya. Wah seru. Jadi kita merasa seru deh pokoknya di bus kita. Ternyata di bus 2 juga sama kayak begitu. Dan tujuan kita adalah menyenangkan mereka. Saya sih kebanyakan duduk di depan aja. Hanya tertentu saya bicara, ngomong, saya bangkit berdiri. Kalau enggak saya udah duduk aja. Kita serahkanlah yang anak-anak muda banyak. Luar biasa ya. Nah, jadi kalau kita lihat seperti itu, kalau kita lihat dari Abraham kayak begini, sampai di ayat 12 itu dikatakan itulah sebabnya. Maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Luar biasa. Dilanjutkan di ayat 17 dikatakan begini. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Bayangkan, anak kesayangannya dia dapatnya susah-susah. Tapi dia rela untuk dikorbankan anaknya. Karena yang janji dan yang memberinya adalah dia tahu. Jadi dia berani mempersembahkannya. Kalau kita lihat di sini di ayat ke-17 dikatakan, ia rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kalau kita belum tentu. Wah, orang kita dapetin susah-susah. Gimana kita mau persembahkan anaknya? Dia rela. Jadi maka temanya itu adalah temanya adalah kita keberanian untuk bertindak. Dia bertindak, berani bertindak. Bahkan di ayat yang ke-19 dikatakan, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi dikatakan di ayat 19 itu dikatakan sebenarnya dia bilang begini, nggak apa-apa, nanti juga yang bangkitin Tuhan juga. Jadi dia berpikir seperti itu. Padahal di ayat 18 dikatakan, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunannya. Jadi dia mempersembahkan anaknya Ishak, anak yang begitu susah didapat, dia rela berani berikan pada Tuhan dengan pikiran bahwa nanti kalau mati juga Tuhan akan bangkitkan. Tapi dia juga berpikir begini, padahal anak itu di ayat 18 itu dikatakan, dia tuh adalah anak yang bakal menjadi keturunan buat jadi bangsa yang besar sekarang ini. Tapi dia berani. Nah, keberanian mereka itu haruslah menjadi contoh buat saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara dan saya harus mempunyai keberanian seperti Abraham. Maaf, sebenarnya hanya sedikit yang berani dan berhasil. Yang tidak mempunyai keberanian, ya begitu-begitu saja. Saya tulis kayak begitu. Jadi boleh kata kalau sekarang saudara harus berani. Terutama anak muda harus berani, harus bertekad. Tapi tekadnya bukan tekad yang salah. Tekadnya harus tekad yang benar, berani, bertindak, melakukan dengan sungguh-sungguh. Bahwa kita berani melakukan dengan kebenaran. Kalau kita bisa melakukan kebenaran itu, kita bisa serupa dengan Abraham. Amin. Kita sudah mendengar dari Abraham seperti itu, maka kita harus berani. Anak-anak muda di sini banyak, berani melakukan, berani melangkah, berani bertindak. Contoh lagi, seorang yang berumah tangga, suami istri berumah tangga. Kenapa kalau suami istri berumah tangga selalu ada tulisan pohon apa? Doa restu. Karena dalam rumah tangga itu banyak segala kejadian-kejadian. Kalau kita pacaran mah nggak pernah mikirin kontrakan rumah, nggak mikirin bayar listrik, nggak mikirin bayar pembantu, bayar ledeng, bayar gas. Kalau pacaran mah manis-manis aja, nggak pakai. Karena kita apa? Kok kayaknya happy bener ya? Ya terang aja lo nggak pernah mikirin kayak begituan. Coba kalau udah berumah tangga,
baru kita mulai pikirin, kontrakan gimana ya? Gas habis. Itu otak kita, bukan laki-laki aja, perempuan juga sama. Laki dan istri, otak kita muter terus. Apa yang kita katakan itu muter. Buat bayar listrik, buat bayar anak sekolah, buat bayar ini, buat bayar itu. Mulai bekerja. Makanya kalau seorang suami istri, calon suami istri itu berani menikah, berani dia bertindak. Dia ada keberanian untuk bertindak. Amin. Itu yang Tuhan mau. Beri kemuliaan Tuhan dong. Nah, jadi saudara nggak usah takut. Apa yang akan terjadi nggak usah takut. Kalau saudara mikirin tentang, aduh aku nggak berani, aku nggak berani. Sampai kapan kita nggak akan berani melangkah? Makanya tema kali ini keberanian untuk bertindak. Ini sulit. Memang gampang keberanian untuk bertindak, tapi tidak semudah itu untuk kita melakukan keberanian untuk bertindak. Agak sulit, tapi kita harus berani. Kalau kita berani, tentunya dengan pertolongan Tuhan. Kita katakan, Tuhan saya harus melakukan seperti ini. Tanya Tuhan, Tuhan saya mau melakukan ini. Boleh apa tidak Tuhan? Katakan, tanya Tuhan, Tuhan boleh nggak saya melakukan ini? Tuhan akan berikan jawaban. Sungguh, Tuhan itu dekat seperti kita berkata-kata ini, Tuhan tuh ada, langsung ada. Tapi kalau kita merasa kok gak ada jawaban ya, nah kalau kita merasa kok gak ada jawaban, mungkin doa kita salah. Kita menuntut daripada Tuhan. Kita gak merendahkan hati kita. Kita gak mau taat karena Tuhan tahu sampai mana ketaatan kita, sampai mana kita tuh mau dibimbing, mau dididik sama Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu kita harus berani. Saudara dan saya, terutama anak muda, harus berani melakukan tekad setekad-tekadnya, tapi dengan keberanian yang didasari dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, untuk itu ada beberapa ayat yang kita peroleh supaya kita punya keberanian. Amin. Yuk kita buka Ibrani 4 ayat 16. Ada beberapa ayat yang membuat kita jadi berani. Ayat pertamanya Ibrani pasal 4 ayat ke-16. Sudah ketemu? Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, di sini sudah jelas dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Saudara dan saya harus punya keberanian yang penuh menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi kalau kita minta sesuatu pada Tuhan, kok belum ada jawaban ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Salah saya apa ya Tuhan? Gak usah seperti itu. Pasti. Waktu kita minta sama Tuhan, Tuhan catat. Malaikatnya disuruh. Malaikat catat tuh permintaan. Dicatat. Hanya waktu kita dan waktu Tuhan berbeda. Hanya itu. Jadi kalau kita percaya, berani, kita masuk, ketemui dengan kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia-Nya untuk mendapat pertolongan. Dan pertolongan itu kita terima tepat pada waktunya. Jangan kita memaksakan kehendak kita. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita harus berani. Seperti hari ini. Tadi supir saya kan gak bisa nganterin. Dia bilang, saya bisanya nganterin sekarang. Kalau saya habis nganterin, saya minta pulang. Saya bilang, aduh Mas Giman, hari ini sebenarnya banyak acara gitu loh. Saya nanti habis kebaktian mau beli pohon, saya begitu. Itu ponakan saya yang rumah saya jual itu kan udah direnov semuanya. Direnov lah semuanya. Pintu-pintunya direnov, ganti. Semuanya diganti, catnya diganti, ininya diganti, semua diganti lah. Habis 800 juta dia renov ke rumah.
Gitu. Semuanya diganti, ini diganti, kunci-kunci diganti, semuanya diganti deh. Ya itu kan bekas saya dulu. Kita kan pakai tempat itu udah 35 tahun. Jadi mau kagak mau ya memang nggak rusak sih, enggak. Bagus, temboknya juga keras, kaku gitu, kuat. Tapi dia mau ganti. Akhirnya mereka habis segitu dan Rami udah bagus sekali. Sekarang bagus sekali rumahnya. Keren, cakep. Ya, udah sampai pagar-pagarnya dicat baru semuanya. Nah, dia minta anterin saya untuk beli pohon. Dia mau beli pohon katanya buat yang menjumpai gitu tuh. Jadi turun-turun. Dia nggak mau yang merambat. Gitu. Dia nggak mau sayang temboknya nanti rusak. Dia maunya yang turun-turun. Saya janji ini hari kemarin saya bilang iya dah, besok ada Pak supir. Saya bilang kita pergi deh. Tadi saya baru WA di sini, saya bilang kayaknya nggak jadi, Pak supirnya nggak ada hari ini, nggak masuk. Jadi saya pergi sendiri dan dia bilang dia cuma bisa anterin saya, lalu dia mau pulang. Terus saya bilang, aduh, saya bilang orang saya mau pergi ke situ. Terus dia bilang, habis tadi malam saya pulang kerja udah malam katanya gitu loh. Saya bilang, oh yaudah deh kalau gitu kamu istirahat. Yang sih kalau saya pakai lagi dia untuk sepanjang sore dari pagi sampai sore ya jam 3 biasa jam 4 itu kasihan juga loh, dia jadi nggak pernah bertemu dengan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, kasihan juga. Maka tadi saya bilang gini aja deh, udah sekarang kamu libur aja, kamu istirahat buat keluarga, minggu depan juga kamu istirahat aja buat keluarga. Nanti kalau saya pelayanan jauh ke Cibubur yang sulit untuk masuk jalannya itu nanti baru saya panggil kamu, kayak gitu deh. Dan nanti kalau mau pulang habis pelayanan saya kamu pulang deh gitu. Kayak kemarin saya pelayanan di apa tuh di Tanjung Priuk di Pendeta Robinson itu Purba gitu ya. Saya itu jauh banget, buset deh, dari Tanjung Priuk udah sampai tempat Tanjung Priuk masih lagi ke Cacing, jalan Cacing, dari jalan Cacing belok lagi ketemu rumah sakit. Udah ketemu rumah sakit katanya udah sampai. Di mana saya bilang, di mana ini Pak Pendeta Robinson, di mana gerejanya, mana? Nggak tahu, gerejanya ada di dalam gang, gangnya sempit cuma buat motor. Akhirnya saya bilang ayo kita masuk rumah sakit aja, ayo Man kita masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit, parkirlah di situ. Dari situ saya jalan, saya minta dijemput sama anaknya, dijemput lah, saya jalan jauh jalannya, kira-kira ada jalan dari sini sampai ke sana, pintu gapura tuh. Waduh, sepanjang yang mana sih gereja? Nggak ada gereja, nggak tuh gereja di dalam di dalam gangnya sempit buat satu motor. Udah gitu rumah dia, jadi saya ibadah di situ, dia lagi bangun gereja di atas. Nah di atasnya seluas rumah itu dia bangun. Jadi saya sih disuruh naik, saya bilang enggak, saya nggak mau naik. Kan dia bilang ayo Pak Pendeta kita naik ke atas. Nggak mau, saya nggak usah naik deh, kan sudah lihat dari video seperti itu. Udah, jadi saya bilang nggak usah naik, udah. Nah kayak di situ ketemulah kita gitu. Pulangnya jauh, jalannya dia jauh, ke rumah sakit jauh. Sampai saya bilang besok kita jangan di sini deh parkirnya, itu tuh apa tuh, oh kelurahan katanya. Ya udah kita numpang di kelurahan aja, boleh nggak tuh? Terus saya tanya boleh nggak kalau kita parkir di kelurahan? Oh boleh Pak, boleh. Jadi kayak gitu jauh. Saya nggak kenal sama dia, saya nggak kenal. Saya cuma dapat WA, dia bilang Pak Pendeta Shalom, bisa pelayan di tempat saya hari Minggu tanggal segini. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya saya bales, minggu ini nggak bisa Pak, minggu depan nggak bisa, nanti deh minggu ketiga ya Pak saya bisa. Oke Pak, saya tunggu, terima kasih. Udah, saya nggak ketemu mukanya kayak apa tuh pendeta. Ya. Sebelumnya minggu sebelumnya juga saya pelayanan juga di itu tuh, di apa tuh ya, di Kebayoran Baru pasar apa ya, di situ ada pasar apa Kebayoran Baru tuh, di situ ada gereja. Nah itu namanya pendetanya pendeta orang Manado, siapa ya, pendeta Ricky gitu. Nah saya juga nyari. Nah itu saya sama istri saya deh, kata istri saya ayo Pap kita berdua kita pergi gereja, mami temenin papi deh. Dapat ketemu di gereja depannya di pinggir jalan, nggak bisa parkir Bapak Ibu.
Terus akhirnya waktu kita di sini turun, rumahnya dia tinggi segitu tuh. Terus kita bilang, kita parkirnya di mana Bu? Parkirnya di mana? Itu Pak, parkir di situ tuh, depan. Jadi suruh parkir depan rumah orang. Oh, di situ. Saya bilang, ya udah. Saya bilang, Man, coba Man, kamu cari parkir di sono deh, di Indomaret kayak di apa kayak parkir sana aja. Saya bilang begitu. Terus ternyata Indomaret jauh-jauh, nggak ada daerah situ, terpencil juga tempatnya. Akhirnya di situ, parkirlah di situ di pinggir jalan. Mau nggak mau kita parkir situ. Ya puji Tuhan ditungguin sama dia bisa parkirin. Dan saya masuk. Ini rumah, ini jalan raya, ini rumahnya di jalan raya pinggiran. Saya naiknya dipegangin, itu setinggi gini. Saya bilang kayak ke Israel. Saya langsung bilang, ini kita kayak ke Israel. Ini mah pendek nih Bapak, ini 2 begini nih tingginya. 2 begini deh. Ya saya nggak sampai dong. Saya naik begitu nggak sampai saya. Tapi saya bilang, kenapa ya dia nggak bikin sepanjang rumahnya dia dari sana dulu, pendek, naik, sampai bagian atasnya tinggi, kan dekat. Kenapa mesti dari depan ini dipaksain setinggi begitu? Saya persis naik, saya bilang, ini kayak di Israel, kayak kita mau ke Gunung Sinai. Saya bilang begitu. Nanti ada di dalam gerejanya, masuk. Kayak begitu. Wah, sudah nggak tahu. Nah itu Pak Franky juga katanya dia aktif di gereja. Itu GPDI. Dan dia aktif di gereja apa, jadi sekretaris apa, aku nggak tahu, jadi ketua apa, aku nggak tahu lah. Nah udah gitu dia bilang nanti dia mau baptis anak-anak, mau ajak saya. Hah? Saya nggak jawab. Maaf, saya nggak jawab. Pak, nanti bantu kami untuk apa? Untuk baptis. Saya bilang saya nggak ikut. Katanya waktu saat itu ditanyain ada 7 yang mau dibaptis. Saya bilang enggak. Saya nggak ikut Pak, maaf. Kenapa? Bapak aja yang baptis. Baptisnya mau di mana? Di puncak. Saya bilang enggak Pak, saya nggak ikut Pak. Itu juga saya nggak kenal. Itu saya tahu dari satu hamba tuh, dari jemaat saya yang aktif di PD bilang, Om pelayanan tempat saya dong gitu. Kenapa? Ya Pak pendetanya nanyain gitu. Kamu ada nggak pendeta yang nggak dibayar? Ada, gembala saya kata gitu. Terus suruh dong kemari pelayanan. Terus oh iya deh, minggu kapan? Ya terserah mau minggu kapan. Ya, dia maunya minggu kapan. Kalau minggu bulan ini nggak ada, saya penuh. Ya kalau mau bulan depan. Jadi bulan kemarin, minggu ketiga. Jadi saya masuk ke sana. Terus terang, saya kalau pelayanan terus-terusan, isi saya kesian ke gereja sendirian kayak janda. Kan ada lakinya. Saya nggak bangga loh karena saya pelayanan tiap hari ke mana-mana gitu. Saya nggak bangga. Bukan nggak bangga gimana. Memang itu tugas. Tapi saya atur sendiri supaya istri saya bisa ada saya bersama-sama dia. Kalau nggak saya nggak bisa bareng-bareng sama dia. Bulan kemarin kita penuh full. Minggu pertama sampai minggu kelima kita full. Istri saya ke gereja sendirian loh. Sendirian. Kan kasihan. Makanya Bapak Ibu di sini, saya bangga ngeliat Bapak Ibu ke gereja bareng-bareng. Saya bangga. Sungguh saya bangga. Saya sendiri kagak bisa ke gereja bareng-bareng. Kan sedih dong. Saya juga ngiri ngeliat Bapak Ibu ke gereja bareng-bareng. Wah saya juga ngiri, gue juga pengen begitu dong. Sebagai jadi jemaat nggak apa-apa jadi jemaat kayak gitu. Jadi saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa bareng-bareng ke gereja bersama-sama, pergilah. Amin. Amin. Amin satu orang. Amin. Iya, beri kemuliaan nama Tuhan Yesus. Iya. Jadi kayak begitulah. Jadi kalau saya bukannya apa-apa menolak pelayanan-pelayanan, bukan. Karena saya juga ngatur untuk saya juga bisa bareng-bareng sama istri saya. Paling enggak dong sebulan itu saya bisa 1 kali kek atau 2 kali kek gitu loh. Saya bisa pelayanan. Makanya pelayanan setiap bulan ada aja. Tapi saya udah atur supaya 2 kali saya bisa bareng-bareng. Bulan kemarin enggak? Bulan ini udah enggak? Minggu depan enggak? Ini minggu ini saya dibilang, mami pergi deh. Ini ada Pandiko tuh. Kan kirimin beritanya tiap minggu. Mami pergi deh. Ini hari ada Pandiko. Terserah deh, mami mau ke gereja mana, mami pergi. Minggu depan nggak bisa juga saya. Paling minggu ketiga saya bisa. Kayak gitu. Nah itulah, berbahagia deh. Halo. Ya. Ya.
Oke, tadi udah ayat Ibrani 4 ayat. Sekarang buka Ibrani 10 ayat 19. Ibrani 10 ayat 19. Kita baca, siap? Ibrani 10 ayat 19, 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Nah, di sini dikatakan oleh darah Yesus, saudara dan saya punya keberanian penuh untuk dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi jangan bilang lagi bahwa aduh enggak deh ya, aku lagi masih banyak dosa, aku nggak bisa ikut deh ya. Ayo ke gereja, aduh aku masih banyak dosa. Mau sampai kapan? Kalau kita punya pikiran bahwa kita masih berdosa, masih berdosa, masih berdosa. Jangan sampai kita suatu saat stop. Jadi di sini udah ditulis. Karena darah Yesus, sekarang nih kita nih penuh dengan darah Kristus, kita punya keberanian. Jadi kalau saudara punya keberanian itu karena ada darah Kristus di dalam tubuh saudara. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Darahnya tercurah buat saudara dan saya. Jadi kita ada keberanian, kita udah diberikan kuasa untuk kita bisa berani. Dengan keberanian ini kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Jadi kalau kita mau melakukan pelayanan jangan rasa lagi, aduh aku masih berdosa deh. Kayaknya aku masih banyak dosa. Jangan, iblis selalu mengganggu dan mengintai seperti itu. Nanti dia bilang dikicik-kicik, nah kamu gak pantas melayani, kamu kan banyak dosa. Gak pantas. Malu dong, kamu banyak dosa. Itu kerja iblis. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian semuanya, saudara harus punya kekuatan yang dari Tuhan bahwa saya sudah dibebaskan saat di dalam diri saya ada darah Yesus, ada keberanian untuk masuk ke dalam tempat kudus. Amin. Doa pagi contohnya. Jangan bilang, aku banyak dosa. Ntar kalau aku doa, ntar aku buat dosa lagi. Udah deh, aku gak doa aja. Salah. Kalau saudara punya pikiran seperti itu, salah. Kita banyak dosa, namanya juga manusia masih hidup. Pasti banyak dosa. Tapi kalau kita berani, oke, aku mau doa. Biarin kayak pokoknya aku doa. Tuhan, ampuni segala kesalahan dosa saya mau doa. Kita doa. Diterima nggak diterima itu bukan urusan kita, urusan Tuhan. Yang penting hari ini kita udah doa, kita udah minta ampun. Karena Tuhan itu pengampun. Kalau kita masih mikir-mikir, ampunin nggak itu orangnya? Nyakitnya bukan main itu orang. Nah, kayak begitu. Tapi kalau Tuhan enggak. Sekali kita bilang Tuhan ampuni, Tuhan kuduskan. Dikuduskan saudara. Diampuni itu. Betapa baiknya Tuhan, betapa kasihnya, betapa setianya, betapa sabarnya Tuhan kita. Amin. Yang ketiga, 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Satu Korintus 15 ayat ke-58. Siap? Siap? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Ini dengan kata lain begini. Apa yang saudara lakukan buat Tuhan, entah saudara main musik, ya, main drum, main gitar, keyboard, apa aja deh. Apa aja lah yang saudara lakukan buat rumah Tuhan. Ini kan kita sebut rumah Tuhan. Itu semuanya akan dihitung. Siapa yang hitung? Tuhan yang hitung. Kapan? Nanti kalau kita mati baru ada hitungannya. Tapi kalau sekarang memang gak kelihatan. Kita nyiapin kursi, kita ngepel. Itu buat rumah Tuhan beda. Jadi semua tuh diperhitungkan. Jangan merasa bahwa aku gak ini deh, udah aku begini aja.
juga. Saudara terima tamu, asyar, itu juga diperhitungkan Tuhan. Semua pekerjaannya pokoknya nggak ada kata sia-sia. Maka di sini katakan, sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Sekali lagi saya katakan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, makanya kalau gereja ini bilang ada acara puasa, puasa. Ada acara pertemuan komsel di rumah siapa? Pergi. Selagi bisa pergi, pergi. Jangan tinggalkan. Amin. Saya suka lihat itu kayaknya rumahnya tertentu 1, 2, 3. Saya suka baca rumahnya Bapak. Jadi rumahnya cuma itu. Saya mau beritahukan ya. Jangan bilang rumah saya sempit Pak, ngontrak lagi. Jangan berkata begitu. Rumah yang sering dipakai untuk berdoa ada kemuliaan. Jangan main-main. Ya, saya mau katakan rumah yang suka didoakan, kita kumpul bersama-sama untuk berdoa, ada kemuliaan Tuhan di situ. Jadi jangan bawa kita bilang, ya Pak rumah saya kecil, rumah saya bangkunya cuma 3, nanti duduknya, ya dulu saya juga waktu kalau ibadah emang duduknya di kursi begituan, duduknya di tikar. Kalau udah duduk di tikar kita bangun kagak bisa. Jangan saudara sombong-sombong bawa bangkunya kayak begini, jangan sombong-sombong. Masa kalau misalnya rumahnya itu kecil terus kitanya, Bu bangkunya nggak ada yang kayak gini Bu, bawa aja bangku dari rumah lo. Nggak boleh kita begitu, kan kita hamba Tuhan. Hamba Tuhan kan keset, dimana kita pergi kita lakukan. Jalan becek juga kita bilang, jalannya becek ya, oh enggak. Bukan begitu. Masa, maaf ya Pak jalannya becek, iya rumah ibu becek banget, kenapa nggak diplester? Jangan jadi hamba Tuhan. Kalau menurut saya kayak begitu mah, udah nggak usah jadi hamba Tuhan, udah aja diam di rumah. Betul. Pelayanan saya tuh masuk pasar, bawa ikan asin, ikan apa, air ikan turun di bawah, kita jalan di situ. Betul. Jangan sekarang saya enak-enakan jadi gembala PD Jatinegara ya. Lihat dulunya dong waktu di pasar Kampung Melayu, masih tempatnya nggak bagus. Itu yang jual ikan depan situ, air ke sini kita injak-injak. Hamba-hamba besar juga pada injak-injak. Pak Julius Ishak juga dia injak-injak itu. Tanah penuh ikan, kadang-kadang ikan yang busuk, baunya bukan main. Itu kan persekutuan yang saya jalanin sekarang itu kan amanah dari Oma Purnama. Suruh lanjutin. Bahwa saya sama Lina sama istri saya disuruh lanjutin. Dia meninggal 7 tahun yang lalu, jadi saya disuruh lanjutin. Tahu nggak juga saya nggak dapat kayak begitu. Saya tetap masih melayani terus. Nggak tahu nanti kalau saya nggak ada, siapa yang mesti layanin? Ada istri saya. Nanti habis istri saya nggak ada, siapa yang mesti? Itu harus dilayani terus. Karena rumahnya itu anaknya udah bilang itu rumah Tuhan. Saya kalau bilang ini rumah dari anaknya nggak mau. Langsung step, jangan bilang rumah saya nggak mau, itu bukan rumah saya, rumah Tuhan. Tuh, anaknya udah bilang itu rumah Tuhan. Anaknya nggak tinggal sini, anaknya tinggal di Australia. Kayak gitu. Jadi kalau gitu diserahkan buat rumah Tuhan, kita lakukan. Waktu kita mau buka lagi, waktu habis COVID juga, ini gimana nih kita buka lagi nggak? Terus katanya, atur aja. Kamu yang lebih tahu, atur aja semuanya. Kayak begitu. Jadi jangan main-main kalau udah rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu banyak berkat. Rumah-rumah saudara kalau banyak suka didoakan, kumpul-kumpul tuh banyak berkat. Ya, kuasa-kuasa yang mengganggu nggak ada. Benar, saya katakan benar, sungguh. Mulailah. Jadi jangan, rumah siapa ini 2 minggu lagi? Rumah siapa ini 2 minggu lagi? Nggak usah itu lagi muter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, nggak ada. Putar, siapa aja, ayo kita sama-sama. Pernah kita juga kumpul-kumpul di rumah orang itu, ada lemari, ada ini, yang dulu di pojok sono, pojok sono, mencar jadinya, karena ada lemari, kealingan. Terus mau kita dorong-dorong lemari orang, apa adanya. Belajar kita nerima apa adanya.
Keberanian untuk belajar menerima. Nah, itu keberanian untuk kita belajar menerima. Dan ibu-ibu yang rumahnya dipakai untuk berdoa juga jangan minder. Memang rumah kita ada yang seperti ini. Amin. Jangan bilang, rumah saya sempit Bu, Pak. Gembala, rumah saya sempit. Gak usah pikirin. Aduh, nanti kita repot. Kadang-kadang ibu-ibu kadang-kadang suka bilang, rumah saya nanti repot saya. Repot apa? Nggak usah sediain kue, nggak usah, air juga cukup. Air cukup. Sekali lagi saya katakan, air minum saja sudah cukup. Nggak perlu makan-makan. Saya katakan, nggak perlu makan-makan. Bahkan kalau saya dulu, saya bawa permen dari rumah. Habis ibadah, bagiin permen. Habis bagiin permen, minum. Habis minum, ayo kita bubar pulang. Nggak nungguin makanan dibagiin aja tuan rumah dong. Kesian dong kalau setiap itu tuan rumah kasih makanan. Jangan dong. Kita nggak boleh seperti itu. Bubar. Belajar. Amin. Ya mungkin saya berani bilang begitu karena saya kan nggak makan apa-apaan gitu loh. Kayak yang lain, aduh lapar. Ya bapak sih nggak makan apa, makannya cuma sayur doang, kayak marmut. Kalau yang lain kan mau makan mau enggak, makanya belajarlah, jangan kepengen makan ini, jangan makan itu. Jadi pergi enak santai. Gue sih yang penting ada air minum selesai. Amin. Nah, jadi ketiga hal tadi kita boleh belajar bahwa semua itu menguatkan kita untuk mempunyai keberanian untuk bertindak, ya. Oleh sebab itu andalkan Tuhan sehingga kita punya keberanian di dalam Tuhan dalam hal kebenaran. Ya, jadi keberanian kita keberanian dalam hal kebenaran. Kalau kita berani melakukan seperti itu dengan cara bagaimana? Pendekatan kita kepada Tuhan. Setiap pagi carilah Tuhan sebelum kita terlambat, carilah Tuhan. Kadang-kadang kalau kita kayaknya males, hari ini males, besok jangan males. Jangan males, itu jadi males terus. Tapi kalau ini males, udah besok Tuhan, ampun Tuhan tadi saya tidak berdoa karena saya males. Omong sama Tuhan terus terang. Beri gairah. Omong Tuhan, beri saya bergairah. Nanti bergairah lagi. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.